Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mufti, mahasiswa PPG Unpas tahap 2. Di sini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran menggunakan metode daring. Nah, ini adalah nomor peserta yang telah saya cetak. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, mohon dipimpin doa. Baik teman-teman, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali bertatap muka walaupun hanya lewat aplikasi Zoom, tapi kita tetap harus semangat untuk belajar matematika hari ini. Nah, jangan lupa 5M-nya, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan mengurangi mobilitas agar kita bisa segera bertatap muka. Dan Bapak ingatkan, bagi siswa-siswi yang belum vaksin, ayo segera vaksin agar tujuan Dinas Provinsi Jawa Barat, insya Allah pada bulan Januari kita bisa bertatap muka kembali. Nah, anak-anak, Bapak akan share materi pada hari ini. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingatkan jangan lupa mengisi absensi untuk materi hari ini di Google Form. Nah, Bapak akan cek nih satu-satu hadir semua atau tidak. Adinda? Hadir, Pak. Cynthia? Hadir, Pak. Jikri? Hadir Pak. Eka? Hadir, Pak. Pardian? Hadir Pak. Julia? Hadir, Pak. Nah, pada hari ini kita akan membahas barisan dan deret. Nah, submaterinya yaitu barisan aritmatika. Nah, Bapak sudah ingatkan pada pertemuan hari ini untuk membaca bahan ajar yang Bapak telah share di grup matematika. Untuk itu, sebagai materi prasyarat, ada yang tahu apa itu barisan? Ya, Pak. Oke, boleh tidak? Barisan itu apa? Barisan adalah sederet angka yang memiliki pola atau selisih yang berurutan. Oke, ada yang lain? Saya, Pak. Oke, ada yang lain? Saya, Pak. Ya. Barisan adalah daftar urutan bilangan dari kiri ke kanan yang mempunyai karakteristik atau pola tertentu. Oke, terima kasih. Jadi betul ya. Jadi barisan itu adalah sekumpulan angka yang memiliki pola mulai dari kiri ke kanan. Nah, tujuan pada belajar hari ini yang pertama yaitu menentukan definisi barisan aritmatika secara tepat dengan penuh keyakinan dan percaya diri. Yang kedua, menentukan rumus beda pada barisan aritmatika dalam menyelesaikan masalah dengan tepat sesuai aturan dan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, menemukan rumus atau suku ke N barisan aritmatika
dengan tepat dan penuh tanggung jawab baik secara berkelompok maupun individu. Yang keempat, menggunakan barisan aritmatika untuk menyelesaikan masalah kontekstual sesuai aturan yang tepat dengan penuh tanggung jawab baik secara kelompok maupun mandiri. Nah, untuk materi prasyaratnya yaitu yang pertama kita akan belajar apa itu barisan, yang kedua barisan aritmatika. Seperti yang tadi telah disampaikan oleh Adinda dan Ridwan, betul, barisan itu adalah sekelompok angka yang berurutan memiliki selisih yang sama. Nah, anak-anak, penemu barisan deret itu siapa? Nah, ini namanya Johann Carl Friedrich Gauss. Diejak Gauss itu lahir di Braunschweig, Jerman. Nah, pada saat umurnya belum genap 3 tahun, ia telah mampu mengoreksi kesalahan daftar gaji tukang batu ayahnya. Menurut sebuah cerita, pada umur 10 tahun, ia membuat gurunya terkagum-kagum dengan memberikan rumus untuk menghitung jumlah suatu deret aritmatika berupa perhitungan deret 1 sampai 100. Nah, jadi kita bisa mencontoh dari Gauss bahwa kita harus rajin belajar matematika agar jadi orang yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Nah, oke, anak-anak, nah selanjutnya Bapak akan bagikan kelompok. Nah, nanti di kelompok kita akan bahas LKPD. Jadi nanti kelompok 1 ada 4 orang, kelompok 2 dan kelompok 3 ada 5 orang. Nah, jadi anak-anak, ini jadi ada 3 kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, nanti kita akan berdiskusi mengenai kegiatan yang ada di LKPD. Jadi silakan kita berdiskusi, bertanya bagaimana yang kita paham. Nanti selesai kita berdiskusi, kita akan jawab. Nah, jadi nanti jangan heran nih ketika kalian masuk ke kelompoknya masing-masing. Oh, sudah ya, sudah masuk semua ya. Oke, sekarang saya ada di kelompok 1. Untuk yang belum masuk, nanti ditunggu terlebih dahulu. Nah, sekarang Bapak ada di kelompok 1. Ini Bapak akan share screen LKPD-nya. Ya, kalian juga sudah dibagikan soal yang ada di grup WhatsApp. Oke, untuk kelompok 1 sudah terlihat LKPD-nya. Untuk kelompok 1 sudah terlihat LKPD-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, di sini ada 2 kegiatan. Kegiatan pertama mengenai konsep barisan aritmatika. Nah, kegiatan kedua selanjutnya mengisi latihan 1. Nah, dari kegiatan ini, setelah kalian baca sebelah mana, bagian mana yang kalian tidak paham. Nah, silakan tanyakan. Mirna, ada pertanyaan, Mirna? Saya belum paham. Belum paham. Oke, Mirna. Jadi gini, Mirna. Di sini ada soal, ya. Lani seorang pengrajin batik di Gunung Kidul. Ia akan menyelesaikan 6 helai kain batik berukuran 2x4 x 1,5 meter selama 1 bulan. Permintaan kain batik terus bertambah sehingga Lani harus menyediakan 9 helai kain batik pada bulan kedua dan 12 helai pada bulan ketiga. Ia menduga jumlah kain batik untuk bulan berikutnya akan tinggal lebih banyak dari bulan sebelumnya dengan pola kerja tersebut. Nah, pada bulan berapakah Lani dapat menyelesaikan 63 helai kain batik? Nah, di sini anak-anak ada langkah-langkahnya. Nah, di suku 1 atau suku pertama itu A. Nah, kita anggap A. Nah, ini suku pertamanya berapa? Artinya 6, karena dia membuatnya itu 6 helai. Nah, selanjutnya tinggal dilanjutkan. Ya, karena berlanjut 2,4 M kali 1,4 M. Silakan dilanjutkan, diisi.
kemudian terus bertambah 3 helai hingga nanti ketemu berapa n-nya ya. Untuk jelas ya? Yes. Oke, kalau sudah jelas silakan diisi. Nah, untuk latihannya apakah ada pertanyaan untuk 5 soal yang di bawah? Sela, apa sudah paham untuk mengisi latihan 1? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah. Yang lainnya untuk latihan 1 ada pertanyaan? Ridwan? Pak. Cukup. Oh, sudah cukup, tidak ada pertanyaan. Oke, kalau sudah paham, silakan didiskusikan, dilanjutkan untuk mengisi soal 1 dan 5 dan kegiatan satunya nanti silakan jawaban kalian kirim ke WhatsApp Bapak, nanti kita akan periksa bersama-sama bersama kelompok 2 dan 3. Silakan dilanjut diskusinya. Jadi kalian nanti hanya akan ada di grup ini, tidak akan bertemu dengan grup lainnya. Oke, selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Oke, bagaimana nih? Kelompok 2 masih semangat? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke ya, tadi Bapak sudah dari kelompok 1, nah sekarang Bapak ada di kelompok 2. Nah, kita akan berdiskusi nih mengenai soal yang ada di LKPD. Oke, Bapak akan share screen, kalian juga bisa baca di yang sudah Bapak share di WhatsApp kalian. Ini ada kegiatan atau latihan 1. Kita akan belajar bagaimana mendefinisikan konsep barisan aritmatika. Nah, soal yang pertama, inilah nih seorang pengrajin batik di Gunung Kidul yang akan menyelesaikan 6 helai kain batik berukuran 2,4 meter dikali 1,5 selama 1 bulan. Permintaan kain batik terus bertambah sehingga Lani harus menyediakan 9 helai kain batik pada bulan kedua dan 12 helai pada bulan ketiga. Dia menduga jumlah kain batik untuk bulan berikutnya akan tidak lebih banyak dari bulan sebelumnya. Dengan pola kerja tersebut, pada bulan berapakah Lani menyelesaikan 63 helai kain batik? Nah, apakah ini Jikri, Cynthia, Dinda ada pertanyaan atau kesulitan untuk menyelesaikan permasalahan di kegiatan pertama? Apakah bisa semua? Cynthia ada pertanyaan, Cynthia? Tidak, Pak. Oh, alhamdulillah Cynthia sudah bisa. Jadi nanti teman-temannya bisa bertanya nih pada Cynthia. Dinda, apa Dinda bisa Dinda untuk soal ini? Sudah, Pak. Oke, luar biasa kalau sudah bisa semua ya. Mudah-mudahan nanti jawabannya betul semua ya, tidak ada yang salah kalau sudah paham. Nah, untuk selanjutnya setelah selesai mengisi kegiatan 1, nanti silakan kalian isi kesimpulan barisan aritmatika itu apa. Nah, setelah itu kalian kerjakan nih latihan 1-nya. Ada soal dari 1 sampai 5. Nah, kira-kira saya mau tanya nih, dari 5 soal ini apakah ada yang kesulitan? Yusuf? Enggak, Pak. Oh, tidak. Sudah berapa soal Yusuf yang diisi? 1, Pak. Baru 1, silakan lanjutkan Yusuf ya. Bagaimana dengan Adinda? Sudah, Pak. Udah. Cynthia? Pak. Tidak ada pertanyaan. Jikri? Gak ada, Pak. Tidak ada pertanyaan sama sekali. Bisa semua menjawab soalnya? Bisa, Pak. Bisa, Oke. Pak. Kalau sudah bisa, silakan dilanjutkan dari 1 sampai 5. Nanti dari hasil jawaban yang telah kalian kerjakan, Bapak akan tampilkan di layar. Nah, nanti kita cek nih sama-sama jawabannya betul atau salah. Oke. Nah, setelah ini Bapak akan masuk ke grup 3 ya. Oke, selamat siang menjelang sore anak-anak. Siang, Pak. Siang, Pak. Oke, tetap semangat ya. Kenapa Bapak tanya selamat siang dan selamat sore? Agar semangat kalian seperti keadaan siang hari ya. Nah, oke anak-anak, seperti yang telah Bapak bagikan LKPD di grup matematika. Nah, selanjutnya kita akan share screen nih, kita akan bahas apakah kalian ada kesulitan untuk menjawab
soal yang ada di LKPD. Apakah sudah terlihat? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Nah, di sini ada 2 kegiatan. Nah, yang pertama nanti kita akan belajar konsep dari barisan aritmatika. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan. Nah, di sini adalah nih seorang pengrajin batik di Gunung Kidul. Dia dapat menyelesaikan 6 helai kain batik berukuran 2,4 meter dikali 1,5 meter selama 1 bulan. Permintaan kain batik terus bertambah, sehingga Lani harus menyediakan 9 helai kain batik pada bulan kedua dan 12 helai pada bulan ketiga. Dia menduga jumlah kain batik untuk bulan berikutnya akan 3 lebih banyak dari bulan sebelumnya. Dengan pola kerja tersebut, pada bulan berapakah Lani menyelesaikan 63 helai kain batik? Nah, di sini ada cara bagaimana menyelesaikannya. Nah, anak-anak, apakah ada pertanyaan atau kalian kesulitan untuk menjawab soal di kegiatan 1 ini? Enggak, Pak. Nah, Rajwa bisa Rajwa? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Maya? Bisa, Maya? Pak. Luar biasa. Julia? Insya Allah bisa, Pak. Oke, alhamdulillah. Ternyata murid Bapak semuanya pinter-pinter ya. Mudah-mudahan nanti kalian setelah besar bukan hanya pintar, jangan sampai kalian pintar pembohong ya. Oke, nah untuk selanjutnya setelah kalian selesai mengisi kegiatan 1, kemudian kalian silakan simpulkan apa itu pengertian dari barisan aritmatika. Nah, setelah selesai, nah selanjutnya kalian isi bersama-sama latihan 1-nya. Di sini ada 5 pertanyaan. Nah, kalau kelompok kalian menjawab betul semua nih, nah, Bapak kasih nilai 100, yang di rapot dikasih nilai 90. Dari 5 pertanyaan ini, apakah ada kesulitan untuk menjawab? Insya Allah tidak, Pak. Insya Allah tidak. Maya sudah berapa soal yang diisi, Maya? Maya sudah berapa soal? Bentar lagi. Bentar lagi selesai. Bentar lagi selesai, Pak. Oke, bentar lagi selesai. Kalau Rajwa? Rajwa sudah berapa soal, Rajwa? Belum, Pak. Mau saya mulai. Oke, silakan dilanjutkan Rajwa. Kalau ada kesulitan silakan tanyakan. Julia? Setelah tadi terputus beberapa menit, kita lanjutkan kembali kegiatan pembelajaran. Walaupun sudah sore hari, kita tetap harus semangat. Nah, sekarang Bapak yakin kalian telah selesai mengisi kegiatan 1 dan latihan 1-nya. Nah, kita akan bahas 1 per 1 soal yang telah Bapak berikan di LKPD. Nah, untuk soal pertama, kegiatan pertama, Bapak minta Sela untuk menjawab soal tersebut. Nah, Bapak akan share screen nih jawaban Sela. Kita cek sama-sama betul atau salah. Nanti Bapak minta Sela untuk membacakan hasil dari apa yang telah Sela kerjakan. Oke, Bapak akan share screen jawaban Sela. Sudah terlihat? Oke, kalau sudah terlihat semua, silakan Sela bacakan jawabannya. Bulan pertama sama dengan U1 sama dengan A sama dengan 6. Bulan kedua U2 sama dengan 6 ditambah 1 dikali 3 sama dengan 9. Bulan ketiga sama dengan U3 sama dengan 6 ditambah 2 dikali 3 sama dengan 12. Bulan keempat U4 sama dengan 6 ditambah 3 dikali 3 sama dengan 15.
Demikian seterusnya bertambah 3 helai kain batik untuk bulan-bulan seterusnya. Hingga bulan ke-N sama dengan UN sama dengan N ditambah dalam kurung N dikurang 1 sesuai dengan pola di atas. 63 helai kain batik selesai dikerjakan pada bulan ke-N. Untuk menentukan N diperoleh dari 63 sama dengan 6 ditambah N dikurang 1 dikali 3. 63 sama dengan 3 ditambah 3N. N sama dengan 20. Oke, jadi betul ya. Halo? Sudah terdengar suara Bapak? Sudah, Pak. Oke, betul ya. Jadi pada bulan ke-20 Lina berhasil membuat 63 helai kain batik. Ya, jadi jawaban Sela itu betul. Bapak kasih nilai 100. Oke, tepuk tangan dulu buat Sela. Oke. Nah, selanjutnya dari kegiatan pertama kita dapat menyimpulkan apa itu pengertian dari barisan aritmatika. Ya, coba Bapak minta Dinda. Barisan adalah sederet angka yang memiliki pola atau selisih yang berurutan. Coba Bapak minta Yuliana membacakan apa itu pengertian dari barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih yang tepat antara dua suku yang berurutan. Oke. Selanjutnya Bapak minta Ridwan. Barisan aritmatika adalah barisan yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui penjumlahan dan atau pengurangan. Udah, Pak. Jadi apa itu definisi yang dapat kita simpulkan? Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang beda setiap dua suku yang berurutan adalah sama. Nah, beda itu dinotasikan dengan variabel B memenuhi pola berikut. B sama dengan U2 dikurang U1 sama dengan U3 dikurang U2, U4 dikurang U3, dan seterusnya ya. N adalah bilangan asli sebagai nomor suku, UN adalah suku ke-N. Jika U1, U2, U3, U4, U5, dan seterusnya merupakan suku-suku barisan aritmatika, rumus suku ke-N, barisan tersebut dinyatakan sebagai berikut. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, A itu U1 itu merupakan barisan aritmatika atau suku pertama pada barisan aritmatika. B adalah beda barisan aritmatika atau selisih pada setiap barisannya. Nah, anak-anak, nanti kalian bisa akses materi ini di YouTube ya, tinggal diklik atau di barcode. Dan sudah Bapak share materinya di bahan ajar. Nah, selanjutnya kita akan bahas soal dari 1 sampai 5 pada kegiatan pertama. Oke, Bapak minta kelompoknya Rajwa untuk menjawab soal pertama. Ya, Bapak akan share jawaban dari Rajwa. Oke, sebentar Rajwa ya. Ya, Pak. Rajwa, apakah sudah mengirim? Kalau belum mengirim, Bapak coba ke rekannya Ilham. Belum, Pak. Oke, Rajwa nanti jangan lupa dikirim ya jawabannya. Ya, Pak. Oke, kalau gitu Bapak minta Ilham untuk menjawab soal nomor pertama. Ini Bapak akan share screen. Oke, Pak. Oke, anak-anak sudah terlihat jawaban Ilham? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, Bapak minta Ilham untuk menjawab soal pertama. Sudah, Pak. Nomor 1, penyelesaian. Suku pertama, U1 sama dengan A sama dengan 5. Beda B sama dengan U2 dikurang U1
atau U3 dikurang U2 sama dengan 0 dikurang 5 sama dengan 15 dikurang 10 sama dengan 5. Rumus suku ke N UN sama dengan A tambah 6 kurang 1 dikali B. A5 ditambah N dikurang 1 dikali 5 sama dengan 5 tambah N dikurang 5. Jadi hasilnya 5N. Oke, betul ya. Jadi nomor 1 jawaban dari Ilham itu untuk memasukkan rumus ke N, jawabannya itu adalah 5N ya. Jadi Ilham Bapak kasih nilai 100 ya. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2 Bapak minta untuk Maya ya. Penyelesaiannya dalam barisan aritmatika dengan beda B sama dengan min 80, A sama dengan 5.000, dan UN sama dengan 3.000. Dan A tambah N kurang 1 kit B. 1.000 sama 5.000 ditambah N kurang 1 kali min 80. 3.000 sama 1.000 dikurang 8N ditambah 80. 80N sama dengan 5.000 ditambah 80 kurang 3.000. 80N sama dengan 2080 dan N-nya hasilnya 26. Nomor 3, A sama dengan 20, B sama dengan 25 dikurang 20 sama dengan 30 kurang 25 sama dengan 5, dan UN sama dengan 120. UN sama dengan A tambah N min 1 B. 120 dengan 20 tambah N min 1 5. 120 sama dengan 20 tambah 5N dikurang 5. 5N sama dengan 105 dan hasilnya N sama dengan jawaban Pais betul ya. N sama dengan apa itu Pais? 21 ya. Itu kayaknya kurang nulisannya ya. Jadi 105 dibagi 5 itu 21 bukan 1 ya. Oke, nanti silakan diperbaiki ya. Bapak kasih nilai 50 deh karena hasil akhirnya kurang angka 2. Jadi harus teliti lagi dalam menulis jawaban. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 4 Bapak minta Mirna untuk menjawab soal parah sih coba. Penyelesaiannya suku keempat atau U4 sama dengan 17. A ditambah 4 dikurang 1 dikali B sama dengan 17. A ditambah 3B sama dengan 17. Suku ke-9 atau U9 sama dengan 37. A ditambah 9 dikurang 1 dikali B sama dengan 37. A ditambah 8B sama dengan 37. Eliminasi persamaan 1 dan 2. A ditambah 3B sama dengan 17. A ditambah 8B sama dengan 37 dikurang A dikurang sama dengan 0. 3B dikurang 8B sama dengan min 5B. 17 dikurang 37 sama dengan negatif 20. B sama dengan 4. Substitusi nilai B sama dengan 4 ke persamaan 1. A ditambah 3B sama dengan 17. A ditambah 3 dikali 4 sama dengan 17.
A ditambah 12 sama dengan 17. A sama dengan 5. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B sama dengan 5 ditambah N dikurang 1 dikali 4 sama dengan 5 ditambah 4N dikurang 4 sama dengan 4N ditambah 1. 41 sama dengan 4 dikali 41 ditambah 1 sama dengan 164 tambah 1 sama dengan 165. Jadi suku 41 barisan tersebut adalah 165. Penyesalan barisan aritmatika UN A tambah N iya kan? N 1 B U2 tambah U10 sama dengan 46. A tambah B tambah A tambah 96 sama dengan 46. 2A tambah 10B sama dengan 46. A tambah 5B sama dengan 23. U4 tambah U13 sama dengan 62. A sama dengan 3B tambah A B sama dengan 62. 2A tambah 146 sama dengan 62. A tambah 7B sama dengan 31. Eliminasi variabel A dari persamaan 1 dan 2. A tambah 5B sama dengan 23. A tambah 76 sama dengan 31. Min 2B sama dengan min 8. B sama dengan 4. Substitusi nilai B persamaan 1. A tambah F6 sama dengan 23. A tambah 5 buka kurung 4 tutup kurung dengan 22. A tambah 20 sama dengan 23. A sama dengan 3. U8 sama dengan A tambah 27B sama dengan 3 tambah 27 buka kurung 4 sama dengan 3 tambah 10 8. Jadi suku ke-28 barisan tersebut adalah sama dengan 111. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Juli. Dan untuk kita semua ya, jadi hari ini ternyata Bapak lihat sudah paham-paham ya, dari mulai kegiatan 1, kegiatan 2. Wah, ternyata kalian ini siswa-siswi SMK Nusantara yang pintar-pintar, yang cerdas ya. Oke, Bapak akan share. Untuk kegiatan penutup hari ini, nah Bapak minta salah satu siswa untuk menjelaskan. Yang pertama, jelaskan hal menarik yang kalian temukan kegiatan hari ini. Yang kedua, apakah yang belum kalian pahami pada kegiatan yang telah kalian lakukan. Yang ketiga, adakah saran kalian untuk kegiatan hari ini. Nah, Bapak minta Jikri untuk menjawab ketiga pertanyaan ini. Termotivasi untuk belajar bahan aritmatika. Saya masih belum paham bagaimana menentukan rumus barisan aritmatika. Ketiga, kalau bisa latihan soalnya diperbanyak lagi, Pak. Oke, terima kasih Jikri atas sarannya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang belum paham, silakan buka kembali bahan ajarnya. Silakan kalian bisa klik linknya, kalian bisa melihat penjelasan mengenai bagaimana mencari rumus dari barisan aritmatika. Nah, sebelum Bapak tutup kegiatan pada hari ini, Bapak ingatkan silakan baca untuk materi selanjutnya, yaitu deret aritmatika. Nah, jangan lupa baca, jangan lupa berlatih. Silakan isi latihan kegiatan satunya pada bahan ajar.
Sebelum kita tutup kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya tadi dibuka kegiatan belajar hari ini kita berdoa, maka ditutup juga dengan doa. Kepada ketua kelas, Bapak minta pimpin doa. Bagi teman-teman, berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore, Pak.